Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 803 Wang Haoxian yang mengerikan. Xie Nianxing dan Kong Jin juga sama. Garis keturunan ketiga mereka tidak terbangun. Kekuatan garis keturunannya jelas telah terakumulasi dalam jumlah besar, tetapi masih belum terbangun. Lu Ming melirik genangan darah dan mendesah pelan. Lalu, dia melangkah keluar. Masih belum ada kabar tentang Jian Feiliu. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam genangan darah yang tak ada habisnya. Mereka bertiga berjalan keluar gua dan terbang menuju pusat 9 naga. Langkah mereka selanjutnya adalah pergi ke tanah suci budidaya tingkat tinggi lainnya, peninggalan kubah surga. Dikatakan bahwa ada banyak jenius tingkat dewa yang berkultivasi di sana. Saat mereka bertiga keluar dari gua, sesosok tubuh melayang ke langit puluhan mil jauhnya, mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Setelah terbang beberapa ratus mil, Lu Ming dan dua lainnya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ini karena mereka menyadari ada niat membunuh dingin di belakang mereka yang menyebar ke arah mereka. Bas! Sinar cahaya ungu melesat di udara dan muncul di depan mereka. Dia wanita cantik, tapi matanya dingin, dan niat membunuh di tubuhnya dingin. Klan Wang. Lu Ming mengerutkan kening. Kamu adalah Lu Ming. Tatapan Wang Haoxian tertuju pada Lu Ming. Tidak buruk, kata Lu Ming. Alisnya berkerut semakin erat karena dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari wanita ini. Sangat bagus. Apakah kamu membunuh saudaraku, Wang Haotian? Petik 2. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Wang Haotian adalah saudaramu. Petik 2. Kata Lu Ming. Dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum Wang Haotian meninggal, dia berteriak bahwa saudara perempuannya akan membalaskan dendamnya. Bicaralah, apakah kamu membunuhnya? Wang Haoxian berteriak, niat membunuhnya semakin dingin. Kataku, Nona cantik, jika kita membunuhnya, maka kita bunuh dia. Adikmu layak dibunuh. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kami akan melawanmu. Kong Jin berteriak, bagus sangat bagus. Kalian bertiga akan dikuburkan bersama saudaraku. Api yang mengerikan muncul dari tubuh Wang Haoxian dan aura yang kuat meledak. Membunuh. Wang Haoxian sangat kejam. Dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming, dan pancaran tinju yang berapi-api diledakkan ke arahnya. Terowongan vakum dibuat di langit. Murid Lu Ming mengerut. Pukulan ini memberinya banyak tekanan. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan teknik surga penekan penjara, sambil melemparkan pukulan juga. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke depan. Dia mundur dengan cepat dan mengeluarkan seteguk darah. Tanda tanya koma. Pada saat yang sama, ada nyala api yang mengerikan menyala di tinjunya, dan bau terbakar keluar. Lu Ming merilis 4 jenis konsep dan inti penting untuk menahan nyala api dengan sekuat tenaga. Sangat kuat. Lu Ming terkejut. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia sebenarnya dilukai oleh pihak lain dalam satu gerakan. Kekuatan tempur pihak lain sangat menakutkan. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Ini adalah kultivasi yang diungkapkan Wang Haoxian. Namun, Lu Ming sangat yakin bahwa rata-rata keajaiban tingkat samudera spiritual tingkat 5 tidak akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat yang dapat menghancurkannya sepenuhnya. Mati. Mata Wang Haoxian dingin saat dia terus menyerang Lu Ming. Jangan pernah memikirkannya. Xie Nianxing dan Kong Jin bergerak pada saat yang bersamaan. Xie Nianxing mengatupkan kedua tangannya dan medan kekuatan iblis langit meledak. Kekuatan pemotongan destruktif bergegas menuju Wang Haoxian. Kong Jin bergegas ke medan kekuatan iblis langit dengan kapaknya. Kapaknya sepertinya mampu membelah langit, dan dia mengayunkannya ke arah Wang Haoxian. Hati-hati, Lu Ming berseru kaget. Wang Haoxian bahkan tidak melihatnya. Dia melayangkan pukulan ke kapak yang masuk. Dentang, tinjunya menghantam kapak perang, dan suara keras seperti bel terdengar. Fatih mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika dia dikirim terbang mundur. Lemaknya mulai bergetar, dan dia batuk seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Kemudian, tubuh Wang Haoxian bergetar dan api ungu menyebar. Kekuatan pemotongan destruktif Xie Nianxing langsung terbakar. Itu benar, bahkan kekuatan pemotongan yang merusak pun terbakar habis. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah Xie Nianxing. Ekspresi Xie Nianxing berubah.
Dia menggunakan tangan iblisnya dan membentuk lengan indah yang terbang menuju pancaran tinju Wang Haoxian. Ledakan. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Xian Yanxing terlempar kembali dan mengeluarkan seteguk darah. Meskipun Xian Yanxing dan Kong Jin telah menembus tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, mereka masih hancur. Ayo serang bersama. Orang ini adalah favorit surga tingkat dewa. Lu Ming datang dalam sekejap dan berdiri berdampingan dengan Xian Yanxing. Ekspresinya sangat serius. Dia memikirkan seorang pria dalam daftar 1000 talenta terbaik. Wang Haoxian menduduki peringkat ke-293 dalam daftar 1000 talenta teratas. Karena namanya mirip dengan nama Wang Haotian, dia pasti saudara perempuan Wang Haotian. Membunuh. Wang Haoxian sangat mendominasi. Tubuhnya ditutupi api ungu saat dia melangkah maju. Medan kekuatan iblis langit, kehancuran terpotong. Xian Yanxing berteriak dan menekan tangannya ke bawah. Kekuatan pemotongan destruktif menyelimuti Wang Haoxian. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Kong Jin pindah. Mereka menyerbu ke medan kekuatan iblis dunia lain dan menyerang Wang Haoxian. Kehendak empat warna saling terkait, dan energi sejati naga perang meledak sepenuhnya. Lautan rohnya mendidih, dan kekuatan melahap yang kuat meletus dari telapak tangan kirinya, menyelimuti Wang Haoxian. Telapak tangan kanannya mengeksekusi penjara yang menekan seni surgawi dan menebas Wang Haoxian. Kong Jin meraung ketika tubuh gemuknya membesar sekali lagi. Bumi dan niat menghancurkan menyatu dan meledak, mampu menghancurkan segalanya. Kapak perangnya berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menebas Wang Haoxian. Pada saat yang sama, Xian Yanxing menggunakan tahta teratai iblis. Tahta teratai hitam muncul. Kelopak tahta teratai seperti senjata paling tajam, dan menyerang Wang Haoxian. Pada saat ini, mereka bertiga melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tidak berani gegabah menghadapi seorang jenius tingkat dewa. Meninggalkan tinju suci surgawi. Tinju Wang Haoxian bersinar dengan api dan dia meninju 3 kali berturut-turut. Dengan satu pukulan, platform Lotus Xian Yanxing hancur dan medan gaya pemotongan destruktif runtuh. Tubuh Xian Yanxing bergetar dan dia mundur dengan cepat, darah mengalir keluar dari mulutnya. Dengan pukulan lain, Kong Jin terlempar. Kapak perang di tangannya bergetar tanpa henti, terutama lengan si gendut. Pembuluh darah di lengannya menonjol dan darah merembes keluar. Bahkan telapak tangannya pun cacat. Lu Ming sedikit lebih baik, tapi dia juga dikirim terbang 1000 meter. Dia memuntahkan seteguk darah dan merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Tulang dan baju besinya hampir patah. Kuat, dia terlalu kuat. Mereka bertiga telah bergabung, namun mereka masih terluka seketika. Wang Haoxian hampir tidak memiliki kelemahan. Dibandingkan dengan Wang Haoxian, Lu Ming tidak memiliki keunggulan dalam aspek apapun. Pertama-tama, budidayanya 3 tingkat lebih rendah dari Wang Haoxian. Lu Ming memiliki garis keturunan tingkat dewa, begitu pula Wang Haoxian. Lu Ming memiliki teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa seperti teknik surga penekan penjara, dan Wang Haoxian memiliki teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Dikatakan bahwa teknik bela diri garis keturunan yang dipahami dari garis keturunan dewa setidaknya merupakan teknik bela diri tingkat setengah dewa. Selain itu, teknik budidaya Wang Haoxian juga merupakan teknik budidaya tingkat dewa, teknik api yang membakar langit. Nyala api yang membakar langit begitu panas hingga bisa membakar segalanya. Seseorang harus menggunakan banyak esensi sejati untuk menahan kekuatan membaranya. Dalam hal niat, niat Wang Haoxian terhadap langit dan bumi telah berevolusi dari niat api. Itu sangat kuat dan telah mencapai penyelesaian level 2. Meskipun Lu Ming telah memahami 4 jenis niat, levelnya terlalu rendah. Bahkan jika dia memiliki 4 jenis ledakan dan lebih kuat dari Wang Haoxian, dia tidak akan lebih kuat. Satu-satunya keuntungan Lu Ming adalah dia telah mengembangkan keterampilan rahasia Laut Roh Super dan memiliki esensi vital yang kaya. Penguasaannya terhadap teknik tingkat dewa juga lebih kuat dari Wang Haoxian. Selain itu, niatnya sedikit lebih kuat. Semua ini dapat menutupi perbedaan 1 tingkat kultivasi. Namun, budidaya Wang Haoxian 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan 2 tingkat antara Lu Ming dan Wang Haoxian. Adapun Xian Yanxing dan Kong Jin, mereka belum membangkitkan garis keturunan dewa, sehingga jarak di antara mereka semakin besar. Bab 804 kedua belah pihak menderita. Kekuatan tempurmu tidak buruk.
Pantas saja adikku mati di tanganmu. Tapi kamu tidak punya peluang melawanku. Mati. Suara dingin Wang Haoxian dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di atas kepala Lu Ming. Cakra emasnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Murid Wang Haoxian menyusut dan dia berkata dengan dingin, ternyata dia telah membangkitkan garis keturunan dewa. Itu bahkan lebih pantas untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, bola api ungu muncul di atas kepala Wang Haoxian. Begitu api ungu muncul, ruang di sekitarnya berubah menjadi zona hitam. Itu adalah fenomena yang sepertinya membakar ruang angkasa. Demikian pula, cakra emas berkilauan di sekitar api ungu. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 1. Sesaat kemudian, api ungu itu berputar dan berubah menjadi Firibird ungu, yang mengeluarkan teriakan. Tubuh Wang Haoxian berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Firibird ungu. Burung itu menangis dan Firibird ungu mengepakkan sayapnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya ungu dan menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming bergabung dengan garis keturunannya. Prasasti penekan penjara itu bergetar seolah bisa menekan segalanya. Ia terbang menuju Firibird yang telah diubah oleh Wang Haoxian. Firibird ungu meraih prasasti penekan penjara dengan cakarnya. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, semburan energi melesat ke tanah, dan kedua gunung itu langsung meledak dan berubah menjadi debu. Demikian pula, gumpalan api jatuh, dan pegunungan terbakar menjadi abu. Ruangan itu bergetar dan prasasti penekan penjara terlempar ke belakang seperti meteor. Ia terbang ribuan meter dalam sekejap. Dalam proses terbang, prasasti penekan penjara berubah menjadi tubuh Lu Ming dan dia memuntahkan seteguk darah. Hal yang menakutkan adalah darah yang dia keluarkan langsung terbakar. Tubuh Lu Ming diserang oleh api yang kuat, seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi abu. Bang! Tubuhnya yang mundur menabrak gunung, yang meledak berkeping-keping. Lu Ming terjatuh di antara bebatuan yang pecah. Wang Haoxian terlalu kuat. Lu Ming tidak dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Lu Ming, Xian Yanxing berseru khawatir. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Firibird ungu berbicara dalam bahasa manusia dan berubah menjadi seberkas cahaya, menerkam Xian Yanxing. Hati-hati. Dia muncul kembali di depan Xian Yanxing dengan perisai besar di tangannya. Cakar Wang Haoxian mendarat di perisai dan meledak. Kong Jin menjerit kesakitan saat tulangnya retak dan tubuhnya terlempar. Wang Haoxian terus meraih Xian Yanxing. Sebuah cermin perunggu muncul di depan Xian Yanxing. Cermin perunggu dipenuhi lampu hijau. Dentang, Wang Haoxian meraih cermin dengan cakarnya. Cermin itu bergetar hebat dan meraung saat terbang ke dahi Xian Yanxing. Tubuh Xian Yanxing juga terlempar. Firibird berteriak, ingin melanjutkan serangannya. Bang! Batu-batu yang hancur beterbangan kemana-mana saat Lu Ming bergegas keluar dari reruntuhan. Ada sambaran petir di antara alisnya. Jika kamu belum mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Dia mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Dentang. Suara merdu terdengar. Kuali guntur terbang keluar dari alis Lu Ming. Itu meluas dengan cepat hingga seukuran gunung dan menekan Wang Haoxian. Kekuatan kuali guntur tidak terbatas. Ketika Wang Haoxian menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat bagi dodge. Ledakan. Kuali petir yang besar menghantam burung api. Burung api yang diubah oleh Wang Haoxian langsung hancur, berubah menjadi gumpalan api ungu yang tersebar ke segala arah. Setelah kuali petir menyambar, kuali itu menyusut dengan cepat dan terbang kembali ke glabella Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terjatuh. Untungnya, Dandan berhasil menangkapnya. Bas! Bas! Xian Yanxing dan Kong Jin terbang mendekat, namun napas keduanya tidak menentu dan terluka parah. Apa kamu baik-baik saja? Xian Yanxing memegangi Lu Ming dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Lu Ming mengangguk. Dia telah menggunakan kuali petir dan esensi vitalnya telah diekstraksi. Umurnya telah berkurang 50 tahun dan tubuhnya sangat lemah. Kalian, lihat. Kong Jin tiba-tiba berseru. Lu Ming dan yang lainnya melihat ke depan dan melihat api ungu yang telah disebarkan oleh kuali guntur kini berkumpul di udara lagi. Saat berikutnya, nyala api berubah menjadi tubuh Wang Haoxian. Wang Haoxian sebenarnya masih hidup. Dia masih hidup setelah disambar kuali petir. Namun,
Wang Haoxian juga terluka parah. Dia batuk beberapa suap darah. Wajahnya sangat pucat dan napasnya sangat lemah. Space melangkah maju, memegang kapak perang, dan menatap Wang Haoxian. Jika dia ingin bertarung, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Namun, Wang Haoxian hanya menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak akan melepaskanmu." Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas api dan terbang ke kejauhan. Mereka mundur. Ayo segera tinggalkan tempat ini dan cari tempat untuk menyembuhkan. Wang Haoxian tidak akan membiarkan ini pergi. Kata Lu Ming. Dia bisa melihat niat membunuh di mata Wang Haoxian. Wang Haoxian pasti hanya mundur sementara untuk mencari tempat untuk menyembuhkan. Begitu dia pulih, dia pasti akan kembali. Oleh karena itu, mereka harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Jika luka Wang Haoxian disembuhkan tetapi tidak, itu akan menjadi lebih sulit. Xian Yanxing dan Kong Jin mendukung Lu Ming dan terbang ke kejauhan. Mereka mendarat ribuan mil jauhnya. Xian Yanxing dan Kong Jin juga terluka parah. Jika mereka terus terbang, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama, jadi mereka memutuskan untuk memulihkan diri di sini. Di dalam sebuah gua, 3 orang sedang duduk bersila. Lu Ming menyebarkan panduan kekuatan tempur yang sebenarnya dengan sekuat tenaga. Setengah hari kemudian, dia berhasil menumbuhkan gumpalan inti penting yang baru. Dengan sedikit inti esensial, Lu Ming dapat mulai melahap kristal roh untuk segera mengisi kembali inti esensialnya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga harus mengedarkan inti esensialnya untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Setengah hari berlalu dan Lu Ming baru memulihkan setengah dari inti esensialnya. Luka-lukanya pada dasarnya sudah stabil dan dia tidak lagi dalam bahaya. Namun, ia telah kehilangan 50 tahun masa hidupnya dan esensi hidupnya telah sangat terkuras. Ini tidak dapat diisi ulang. Pada saat ini, Lu Ming menghentikan pemulihannya. Dia berdiri dan berjalan keluar gua. Tidak ada waktu tersisa. Sehari telah berlalu dan Wang Haoxian dapat menyusulnya kapan saja. Dia harus bersiap. Berjalan keluar dari gua, Lu Ming mulai menuliskan susunan prasasti besar di sekelilingnya. Satu demi satu, prasasti itu terkubur di dalam tanah. Lu Ming menghabiskan setengah hari untuk menuliskan lebih dari 10 susunan utama. Lu Ming. Saat ini, Xian Yanxing dan Kong Jin sama-sama berjalan keluar gua. Meski belum pulih sepenuhnya, setidaknya mereka stabil dan memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu. Kami akan menunggu Wang Haoxian di sini, kata Lu Ming. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke langit di kejauhan. Kilatan api melintas di langit. Wang Haoxian telah tiba. Dia datang begitu cepat. Bas! Wang Haoxian muncul di atas kepala mereka. Kamu mempunyai aura apiku padamu. Jika kamu tidak menyingkirkannya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Niat membunuh Wang Haoxian semakin meningkat. Untuk anak ajaib seperti dia yang tingkat kultivasinya jauh di atas Lu Ming dan yang lainnya, merupakan penghinaan besar baginya untuk dapat melukai Lu Ming. Anda hanya mengandalkan kultivasi Anda yang lebih tinggi. Beri aku setengah tahun lagi dan aku pasti akan membunuhmu. Lu Ming mencibir. Bab 805 menarik musuh sendirian. Budidaya tinggi adalah bakat. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah yang akan melontarkan pernyataan tidak berguna seperti itu. Membunuh. Wang Haoxian sangat tegas. Begitu dia selesai berbicara, dia menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Mundur, mundur, Lu Ming berteriak. Bersama Xian Yanxing, mereka bertiga mundur dengan cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Haoxian turun dan melangkah maju. Apakah begitu? Bibir Lu Ming menyeringai. Dia mengambil satu langkah ke depan dan prasasti muncul di tanah. Banyak formasi bermunculan. Pedang Qi, energi pedang, dan tanaman merambat semuanya terbang menuju Wang Haoxian. Kamu membuat formasi prasasti yang bagus di sini. Wang Haoxian meraung dan menggunakan fusi garis keturunan. Dia berubah menjadi api ungu dan mengamuk di barisan. Ayo pergi. Wang Haoxian ini terlalu kuat. Garis keturunannya adalah garis keturunan alami. Setelah menggunakan fusi garis keturunan, dia akan sangat sulit dibunuh. Bahkan susunan prasastiku tidak akan bisa membunuhnya. Lu Ming bergumam. Bersama Xian Yanxing, mereka bertiga terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Prasasti Dao Lu Ming baru saja menembus ke tingkat 6. Dia hanya menghabiskan setengah hari untuk menuliskan formasi prasasti.
Tidaklah cukup hanya membunuh Wang Haoxian. Lu Ming tahu betul bahwa Wang Haoxian mampu bertahan dari serangan kuali guntur karena vitalitasnya yang kuat. Inilah keuntungan dari garis keturunan tipe alami. Lu Ming baru saja kehilangan 50 tahun hidupnya. Akan sulit baginya untuk mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan kedua. Jika dia memaksakannya untuk meledak, dia akan kehilangan banyak esensi kehidupan dalam waktu singkat. Ini pasti akan mempengaruhi budidaya seni bela diri di masa depan dan bahkan mempengaruhi yayasannya, membuatnya sulit untuk berkembang lebih jauh. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menjebak Wang Haoxian dan kemudian mundur. Mereka bertiga terbang ke arah 9 naga. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh jarak 100.000 mil. King kecil, gendut, kalian berdua pergi ke peninggalan Tian Xiong dulu. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Xian Yanxing dan Kong Jin sedikit terkejut. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Anda ingin berurusan dengan Wang Haoxian sendirian? Mustahil. Xian Yanxing melihat sekilas pikiran Lu Ming dan menolaknya dengan datar. Itu benar, wanita gila itu terlalu kuat. Jika kamu tinggal di sini sendirian, kamu hanya akan mendekati kematian. Jika kita ingin bertarung, kita bertiga akan bertarung bersama. Kata Kong Jin. Jangan khawatir, aku tidak akan melawannya secara langsung. Aku targetnya, jadi aku akan menarik mereka pergi. Kalian pergi ke peninggalan langit. Kita akan bertemu di Sekte Awan Laut dalam setengah tahun. Kata Lu Ming. Tidak, aku tidak setuju. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dengarkan aku. Formasi prasasti saya tidak bisa menjebak Wang Haoxian lama-lama. Dia akan segera menyusul kita. Jika ini terus berlanjut, kita akan mati di tangannya. Jangan khawatir, saya 100% yakin bisa melepaskan Wang Haoxian sendirian. Kata Lu Ming. Tidak, Xian Yanxing masih menggelengkan kepalanya. Berlemak, Lu Ming memandang Kong Jin. Apakah kamu benar-benar 100% percaya diri? Kong Jin bertanya. 100%, tapi dengan kita bertiga bersama-sama, kita bahkan tidak punya 10%. King kecil, patuhlah. Kata Lu Ming. Tidak, aku ingin mengikutimu. Jangan mencoba berbohong padaku. Xian Yanxing berkata dengan keras kepala. Lu Ming terdiam. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Gendut, kamu duluan. Xiao Qing dan aku akan mengalihkan perhatian Wang Haoxian. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan Xian Yanxing. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Xian Yanxing beberapa kali. Xian Yanxing tidak pernah menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya. Dia tertangkap basah. Saat ini, tubuhnya jatuh lemas ke tanah dan dia jatuh pingsan. Lu Ming mendukung Xian Yanxing dan berkata kepada Kong Jin, gemuk, bawa King kecil ke peninggalan Tian Xiong. Ini, Kong Jin tercengang. Ayo cepat, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Hanya saja temperamen gadis ini terlalu keras kepala, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Dia akan segera bangun. Mata Lu Ming bersinar saat dia melihat si gendut. Baiklah, berhati-hatilah. Kong Jin menghela nafas. Ini adalah satu-satunya cara. Dia juga tahu bahwa akan sulit bagi mereka bertiga untuk lolos dari kejaran Wang Haoxian. Lu Ming mungkin punya cara. Lu Ming, jika kamu tidak datang, sampai jumpa di Sekte Awan Laut dalam waktu setengah tahun. Esensi vital Fatih menggulung Xian Yanxing dan dia dengan cepat terbang menjauh. Lu Ming mendarat dan duduk bersila di puncak gunung. Dia terus melahap kristal roh untuk memulihkan esensi vitalnya. Garis keturunan 9 naga melahap kristal spiritual itu dengan gila-gilaan, dan esensi vitalnya pulih dengan cepat. 60%, 70%, 80%. 2 jam kemudian, inti esensial Lu Ming telah pulih sebesar 80%. Pada saat ini, cahaya ungu melintas di kejauhan. Sosok Wang Haoxian muncul. Saat ini, napasnya agak kacau, dan wajahnya agak pucat. Jelas sekali, dia telah membayar harga untuk keluar dari formasi hebat itu. Hanya kamu saja. Anda ingin menghentikan saya dan membiarkan dua lainnya melarikan diri. Itu rencana yang bagus. Namun, aku akan segera membunuhmu dan kemudian membunuh dua lainnya. Wang Haoxian mencibir. Oh, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Lu Ming tersenyum. Hah. Wang Haoxian mendengus dingin. Namun,
dia tidak mendarat karena dia takut Lu Ming akan menuliskan rune dan arai di bawahnya. Aku tidak akan turun, aku akan tetap membunuhmu. Wang Haoxian mencibir. Dia mengayunkan tinjunya dan pancaran tinju yang menyala-nyala meledak, mengarah ke Lu Ming. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia menggunakan 9 langkah-langkah naga dan memilih arah yang berbeda dari Xie Nianxing dan yang lainnya. Tidak mudah untuk pergi. Wang Haoxian berubah menjadi api dan terus mengejar Lu Ming. Teknik gerakan Wang Haoxian tidak bisa dianggap remeh. Dia sangat cepat. Di sisi lain, meskipun Lu Ming menggunakan 9 langkah menginjak surga naga, dia hanya bisa mengambil 4 langkah berturut-turut. Levelnya masih sedikit rendah. Meskipun dia sangat cepat, dia hanya setara dengan Wang Haoxian. Mereka berdua, satu mengejar dan satu melarikan diri, berada jauh dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, keduanya telah terbang sejauh jutaan mil. Wang Haoxian masih mengikuti di belakang Lu Ming, tidak menyerah. Kataku, Nona cantik, apakah kamu benar-benar ingin merayuku? Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Lu Ming berteriak sambil melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga. Kamu sedang mencari kematian. Wang Haoxian berteriak dengan marah. Sepanjang jalan, Lu Ming tidak lupa menyerangnya dengan segala macam kata saat dia melarikan diri. Dia sangat marah sampai hampir meledak. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Wanita ini terlalu sulit untuk dihadapi. Lu Ming mengertakkan gigi dan terus terbang. Di depannya, hutan pegunungan tak terbatas muncul. Pepohonan di hutan pegunungan ini sangat tinggi. Anehnya, pohon-pohon itu semuanya berwarna hitam, bahkan daunnya pun berwarna hitam. Ini sangat aneh. Saat mereka mendekati hutan, mereka bisa mendengar auman gemuruh binatang iblis yang penuh dengan keganasan. Lu Ming bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ekspresi Lu Ming berubah drastis saat dia bergegas masuk. Dia merasa tubuhnya menjadi 10 kali lebih berat. Ada semacam tekanan dari langit dan bumi yang menekan tubuhnya, menyebabkan kecepatannya berkurang drastis. Setidaknya 10 kali lebih lambat. Tapi sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk maju. Untungnya, kecepatan Wang Haoxian juga berkurang drastis saat dia bergegas ke hutan. Bab 806 Gua Abadi yang ditinggalkan oleh 9 matahari tertinggi. Tempat apa ini? Pikiran Lu Ming berpacu dan dia bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Sebelum dia bisa terbang jauh, seekor binatang iblis berbentuk macan hitam berlari keluar dari bawah dan menerkam ke arahnya. Binatang iblis mirip harimau ini tidak berbulu, tetapi ditutupi sisik hitam. Matanya berwarna merah darah, dan sepertinya tidak memiliki kecerdasan apapun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan keganasan. Angin menderu-deru saat binatang berbentuk harimau ini memiliki kekuatan bertarung seperti raja tingkat puncak. Lu Ming maju selangkah, dan sedikit energi meledak. Binatang iblis berbentuk harimau itu langsung terlempar ke tanah, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kecepatan Lu Ming tidak melambat sama sekali saat dia bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Wang Haoxian sedang mengejar. Namun, di hutan ini, kecepatan mereka melambat. Selain itu, ada binatang iblis ganas yang menerkam mereka dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak bisa terbang dengan kecepatan penuh dan kecepatan mereka bahkan lebih lambat. Terlebih lagi, semakin dalam mereka terbang, semakin tinggi level binatang iblis ganas yang muncul. Pada awalnya, binatang iblis yang muncul semuanya adalah binatang iblis tingkat Raja Puncak. Menjelang akhir, binatang iblis yang setara dengan tingkat samudera spiritual tingkat pertama atau kedua muncul. Binatang iblis ini tidak memiliki kecerdasan sedikit pun. Mereka dipenuhi dengan keganasan dan akan menerkam mereka begitu mereka melihatnya. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, hanya terbang puluhan ribu mil dalam setengah hari. Hutan ini tidak terbatas, dan mereka masih berada di dalam hutan. Hutan binatang buas. Lu Ming, kamu datang ke hutan binatang buas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Lu Ming. Suara ini bukan suara dandan, tapi suara 9 matahari tertinggi. Jiuyang Senior, Lu Ming sangat gembira. Sejak dia bertemu Lian Chang di dunia bawah tanah, Maha Guru 9 matahari telah terbangun satu kali. Setelah itu, dia tertidur lelap lagi. Dia tidak menyangka akan bangun sekarang. Senior Jiuyang, apakah tempat ini disebut hutan binatang buas? Lu Ming berkomunikasi secara telepati dengan 9 matahari tertinggi. Kamu seharusnya sudah sampai di 9 naga sekarang, kan?
Ini pasti hutan binatang buas. Saya meninggalkan sesuatu di sini bertahun-tahun yang lalu, dan itu selaras dengan saya. Itu sebabnya aku terbangun dari tidur nyenyakku. Suara tertinggi 9 matahari terdengar di benak Lu Ming, sepertinya kamu sedang diburu. Dikejar oleh wanita gila, Lu Ming tersenyum pahit. Bagaimana kalau begini, kamu bisa memasuki kuil tertinggi dan bersembunyi sebentar. Kata Nine Sun tertinggi. Masuk ke kuil tertinggi. Lu Ming tercengang. Di masa lalu, Dewa tertinggi 9 matahari telah menetapkan batasan di kuil tertinggi, sehingga dia tidak bisa memasuki kuil tertinggi ketika dia menghadapi bahaya. Tujuannya adalah untuk melatihnya. Tapi sekarang, kenapa dia berinisiatif membiarkan dia masuk ke kuil tertinggi? Seolah merasakan keraguan Lu Ming, 9 matahari tertinggi berkata, di masa lalu, aku hanya ingin melatihmu agar kamu tidak terlalu bergantung pada kuil tertinggi. Jika Anda dalam bahaya, Anda akan bersembunyi di kuil tertinggi. Dengan cara ini, Anda akan kehilangan keberanian untuk maju dan kesempatan untuk mengendalikan diri melalui hidup dan mati. Prestasi masa depan Anda akan sangat terbatas. Namun, budidaya Anda dianggap tidak buruk sekarang. Dalam perjalanannya, Anda telah mengalami banyak hal dan berkali-kali marah. Hati seni bela diri Anda stabil. Oleh karena itu, pembatasan ini tidak lagi berarti bagi Anda. Di masa depan, Anda dapat memasuki kuil tertinggi kapan saja, dan orang lain juga dapat masuk. Seniman bela diri terhebat Nine Sun menjelaskan. Lu Ming mengangguk, sangat gembira. Kuil tertinggi tidak memiliki batasan, dan dia bisa membawa orang lain masuk. Itu akan sangat berguna baginya. Lu Ming, jangan terlalu cepat bahagia. Kuil tertinggi adalah senjataku saat itu. Setelah Anda memasuki kuil tertinggi, kuil itu hanya menghilang ke dalam kehampaan, sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Namun, kultivasi Anda saat ini tidak lemah. Musuh yang akan kamu temui ke depannya pasti akan lebih kuat. Mereka yang berada di alam embrio roh sudah dapat merasakan kehampaan. Bahkan jika Anda bersembunyi di kuil tertinggi, Anda masih akan ditemukan dan diledakkan. Sedangkan untuk alam dewa spiritual, seseorang dapat merobek ruang sesuka hati. Oleh karena itu, jika seseorang bertemu dengan ahli tingkat itu dan bersembunyi di istana dewa tertinggi, dia hanya akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples, jatuh ke dalam posisi pasif. Jadi, kekuatan diri sendiri adalah cara untuk memerintah. Mengandalkan benda luar tidak akan bertahan lama. Seniman bela diri tertinggi Jiu Yang memperingatkannya dengan serius. Junior mengerti. Lu Ming mengangguk. Namun, Lu Ming tidak berniat bersembunyi di kuil tertinggi. Ini baru setengah hari. Jika dia bersembunyi di kuil tertinggi sekarang, Wang Haoxian mungkin akan mengejar Xian Yanxing dan Kong Jin dengan marah jika dia tidak dapat menemukannya. Lu Ming berencana untuk terus menunda Wang Haoxian. Setelah beberapa hari, Xian Yanxing dan Kong Jin akan memurnikan semua aura api yang ditinggalkan Wang Haoxian pada mereka. Setelah mereka memasuki brankas surga, akan sulit bagi Wang Haoxian untuk menemukannya. Hampir mustahil. Kalau begitu, Lu Ming akan merasa nyaman. Oleh karena itu, Lu Ming tidak memasuki kuil tertinggi. Sebaliknya, dia menyeret Wang Haoxian dan terus terbang di hutan binatang buas. Saat mereka terbang, Lu Ming berbicara dengan 9 matahari tertinggi. Senior Jiu Yang, kenapa hutan ini begitu aneh? Tidak hanya binatang iblis yang berada di bawah tekanan besar di sini, bahkan binatang iblis pun telah kehilangan kecerdasannya dan menjadi sangat ganas. Lu Ming bertanya, sangat penasaran. Binatang iblis normal dapat berbicara ketika mereka berada di alam raja, dan mereka dapat mengambil bentuk manusia ketika berada di alam lautan spiritual. Namun, Lu Ming telah bertemu cukup banyak binatang iblis tingkat samudera spiritual di sepanjang jalan. Tak satu pun dari mereka yang berbicara, apalagi bertransformasi. Ada banyak tempat menakjubkan di dunia. Hutan binatang buas adalah salah satunya. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, darah seorang ahli maha kuasa tersebar di sini, mencakup radius 1 juta mil. Darahnya mengandung niat membunuh, kebencian, dan kebencian dari guru yang paling berkuasa. Saat darah berceceran, tempat ini menjadi tanah kematian. Struktur bumi berubah dan dipenuhi dengan medan energi misterius. Makhluk hidup apapun yang masuk akan ditekan oleh energi medan ini, dan kecepatannya akan melambat. Pada saat yang sama, binatang iblis di sini akan terpengaruh oleh niat membunuh, kebencian, dan kebencian dalam darah.
Mereka akan menjadi sangat galak dan kehilangan kecerdasan spiritualnya. Mereka akan menjadi binatang iblis gila yang hanya tahu cara membunuh, dan itulah mengapa disebut hutan binatang gila. Seniman bela diri terhebat Nine Suns menjelaskan. Lu Ming mengerti, tapi dia sangat terkejut. Tempat ini sebenarnya disebabkan oleh darah seorang ahli yang maha kuasa. Darah berceceran dan menutupi area seluas 1 juta mil, mengubah struktur bumi. Selama bertahun-tahun yang akan datang, binatang iblis akan terpengaruh oleh niat membunuh dan berubah menjadi binatang buas. Kekuatan dan wilayah macam apa itu? Seorang ahli kerajaan bela diri tidak akan pernah bisa melakukan itu. Itu tidak terlalu menakutkan, tapi itu jelas merupakan eksistensi yang melampaui ranah bela diri kerajaan. Tapi sekarang, apakah masih ada eksistensi yang begitu kuat di dunia ini? Di benua hutan belantara surgawi, kaisar bela diri dihormati. Seorang kaisar identik dengan tak terkalahkan, dan mereka adalah ahli terkuat. Mungkin, ada eksistensi yang melampaui ranah kaisar bela diri di wilayah di luar benua hutan belantara surgawi. Dia memikirkan Qiu Yue. Kemungkinan besar Qiu Yue telah dibawa pergi oleh para ahli di luar benua hutan belantara surgawi. Lu Ming, aku membangun gua tempat tinggal sementara di hutan binatang buas saat itu. Saya meninggalkan banyak barang di dalam. Mereka seharusnya sangat membantu Anda. Yang tertinggi dari 9 matahari berbicara lagi, membuat jantung Lu Ming berdetak kencang. Siapakah Maha Guru 9 matahari? Dia adalah makhluk tertinggi, tokoh dikdaya terkuat di bawah alam kaisar bela diri, dan telah melangkah ke puncak alam dewa spiritual. Betapa menakjubkannya hal-hal yang ditinggalkannya. Lu Ming tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bab 807 Pohon Buah yang Memadatkan Jiwa. Setiap orang punya rencana untuk melarikan diri, dan Paragon 9 Matahari tidak terkecuali. Sebelum kecelakaannya, dia telah meninggalkan gua abadi yang tersembunyi di beberapa tempat. Ada satu di hutan binatang buas, dan tidak ada yang tahu tentang gua rahasia ini kecuali Maha Guru 9 Matahari sendiri. Baru saja, dia terbangun dari tidur nyenyaknya karena dia dekat dengan gua tempat tinggal 9 matahari tertinggi. Supremasi Kosmos 9 Matahari memberitahu Lu Ming perkiraan lokasinya. Aku akan pergi dalam 2 hari. Mari kita tunda Wang Haoxian ini selama beberapa hari. Lu Ming merenung dalam hatinya. Selama 3 hari berikutnya, Lu Ming tidak menjelajah jauh ke dalam hutan binatang buas. Sebaliknya, dia memimpin Wang Haoxian berputar-putar di pinggiran hutan. Mereka menyampaikan pesan itu selama 3 hari. Kecepatan mereka setara. Lu Ming tidak bisa melepaskan diri dari Wang Haoxian, dan Wang Haoxian tidak bisa mengejar Lu Ming. Saya tidak percaya bahwa esensi sejati Anda sama banyaknya dengan milik saya. Wang Haoxian menjerit, matanya berkobar karena marah. Sudah 3 hari. Dia telah mengejar Lu Ming selama 3 hari. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming tidak berkurang. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Aku hampir bisa melepaskannya. Hati Lu Ming tergerak. Sudah hampir 4 hari. Xian Yanxing dan Kong Jin seharusnya memurnikan aura api yang ditinggalkan oleh Wang Haoxian dan memasuki reruntuhan Tianxiong. Sekarang, Lu Ming berencana untuk meninggalkan Wang Haoxian dan menuju ke gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh 9 matahari tertinggi. Bas! Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Sebuah danau muncul di depannya dan dia bergegas ke danau. Kemudian, sambil berpikir, dia memasuki kuil tertinggi. Tidak mudah untuk melarikan diri dari dasar danau. Saat berikutnya, Wang Haoxian menyusulnya. Dengan pukulan telapak tangan, nyala api menyebar dan seluruh air danau menguap dalam sekejap. Kabut memenuhi udara dan hanya tersisa dasar danau yang kering. Lu Ming, sebaliknya, telah menghilang tanpa jejak. Sial, mungkinkah dia pergi melalui bawah tanah? Jangan pernah memikirkannya. Wang Haoxian meraung dan meninju. Tanah retak dan batu serta tanah beterbangan, tapi Lu Ming tidak terlihat. Wang Haoxian menjadi gila dan mulai mencari di sekeliling. Lu Ming tidak peduli dengan semua ini. Di kuil tertinggi, dia mulai melahap kristal spiritual untuk pulih. 2 hari kemudian, kultivasi Lu Ming telah pulih sepenuhnya dan dia kembali ke puncaknya. Saat ini, dia meninggalkan kuil tertinggi. Tidak ada jejak Wang Haoxian. Lu Ming sedang menuju ke arah yang ditunjukkan oleh 9 matahari tertinggi. Apa? Setelah terbang ribuan mil, Lu Ming tiba-tiba bergegas ke hutan di bawah.
Dengan lambaian tangannya, susunan prasasti yang menyembunyikan auranya muncul di tubuhnya, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Tidak lama kemudian, mereka melihat Wang Haoxian terbang melewati mereka dengan wajah muram. Wanita ini benar-benar tidak akan berhenti sampai dia mati. Setelah itu, Lu Ming tidak terbang di angkasa. Sebaliknya, dia berjalan melewati hutan. Karena dia memiliki formasi prasasti yang menyembunyikan auranya, dia dapat dengan mudah menghindari binatang buas itu. Kecepatan Lu Ming masih sangat cepat. 1 jam kemudian, Lu Ming telah berlari ribuan mil dan muncul di dasar tebing besar. Senior Jiuyang, pintu masuk gua yang kamu sebutkan ada di tebing. Tapi kenapa aku tidak menyadarinya? Lu Ming bertanya. Ada tanda di tebing, jadi pintu masuknya ada di sana. Suara 9 matahari Maha Guru terdengar. Lu Ming berjalan mendekat dan memang, dia menemukan tanda di tebing. Lu Ming mengamatinya dengan cermat dan mendorongnya dengan tangannya. Ia tidak bergerak sama sekali. Sepertinya tidak ada pintu masuk. Demikian pula, Lu Ming tidak menemukan jejak prasasti apapun. Lu Ming, aku telah menyiapkan formasi yang bergantian antara ilusi dan kenyataan di sini. Formasi ini sangat misterius. Jika Anda menganggap tempat ini nyata, itu nyata. Kalau diibaratkan virtual, maka tebing ini tidak ada dan virtual. Anda secara alami akan memasuki gua tempat tinggal dengan 1 langkah. Kata Ninesun tertinggi. Ini sebenarnya adalah formasi yang bergantian antara ilusi dan kenyataan. Lu Ming terkejut. Arai ini sangat canggih. Bahkan Lu Ming tidak tahu cara menggunakannya. Menyiapkan formasi seperti itu untuk melindungi tempat tinggal gua bisa dikatakan sangat mudah. Misalnya jika Anda memasang formasi di pintu masuk sebuah gua, formasi ini akan membuat gua tersebut menyatu dengan lingkungan sekitarnya dan terlihat persis sama. Orang awam hanya akan mengira itu adalah gunung ketika melihatnya. Bahkan jika mereka berjalan mendekat, mereka akan merasa bahwa itu adalah gunung. Namun, jika Anda mengira tempat ini adalah sebuah gua, maka Anda bisa berjalan dan masuk ke dalam gua tersebut. Itu sangat misterius. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang telah datang ke sini selama bertahun-tahun, mereka tidak akan menatap tebing dan berpikir bahwa itu adalah gua abadi. Ini adalah pintu masuknya, kecuali seseorang yang mengetahuinya. Apalagi formasi prasasti yang dapat melihat asli dan palsu dapat menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya sehingga sulit untuk merasakan keberadaan prasasti. Lu Ming tersenyum dan melangkah menuju tebing. Saat dia hendak menabrak tebing, dia melihat tebing itu kosong. Tubuh Lu Ming telah menghilang dari tebing. Lu Ming melangkah masuk dan menemukan dirinya berada di sebuah gua besar. Gua tempat tinggalnya agak besar, tapi sangat sederhana dan kasar. Yang ada hanya tempat tidur batu, meja batu, dan beberapa bangku batu. Di atas meja ada kotak giok, dan di dalam kotak giok ada beberapa cincin penyimpanan. Di bagian terdalam gua terdapat 2 pohon kecil. Pohon-pohon kecil itu setinggi manusia, dan daunnya berwarna hijau tua, memancarkan aura aneh. Di pohon kecil itu ada beberapa buah. Pohon yang mengkonsolidasikan jiwa telah benar-benar membuahkan hasil. Sosok 9 matahari Maha Guru muncul. Dia melihat kedua pohon kecil dan menunjukkan ekspresi bahagia. Pohon pemusatan jiwa. Lu Ming ragu. Pohon pemantapan jiwa dan buah pemantapan jiwa sangat bermanfaat bagi ruh dan jiwa. Saya menemukannya secara tidak sengaja dan menanamnya di sini. Saya tidak menyangka mereka akan membuahkan hasil. Dengan 2 pohon yang mengkonsolidasikan jiwa dan buah-buahan yang mengkonsolidasikan jiwa, saya dapat memulihkan sebagian dari kekuatan jiwa saya. Seniman bela diri terhebat Ninesun menjelaskan. Selamat, senior. Lu Ming juga sangat gembira. Dia juga menantikan pemulihan 9 matahari tertinggi. Lu Ming, aku akan memulihkan diri di bawah pohon konsolidasi jiwa untuk sementara waktu. Saya pikir ini akan memakan waktu. Ada beberapa barang yang kutinggalkan di sini di cincin penyimpanan itu. Meskipun tidak ada harta langka, itu akan berguna bagimu. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang menuju pohon buah-buahan yang mengembun 2 jiwa, memetik salah satu buahnya, dan duduk bersila. Lu Ming mengukurnya dan berjalan ke meja batu. Dia mengambil salah satu cincin penyimpanan dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Saat berikutnya, mata Lu Ming berbinar. Cincin penyimpanan ini diisi dengan senjata roh dan segala jenis material pandai besi. Di antara mereka, sebagian besar senjata spiritual berada di tingkat ke-6.
Ada juga senjata spiritual tingkat ke-7 dan bahkan tingkat ke-8. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa hanya mereka yang berada di alam embrio roh yang dapat melepaskan kekuatan penuh senjata spiritual tingkat ke-7. Adapun senjata spiritual tingkat 8, hanya bisa dilepaskan oleh keberadaan di alam dewa spiritual. Dan di dalam cincin penyimpanan ini, dia tidak hanya memilikinya, dia juga memiliki cukup banyak. Dan bahan untuk memurnikan senjata juga merupakan bahan langka. Jika senjata roh dan material pandai besi ini dihilangkan, nilainya akan beragam. Lu Ming menyimpannya dengan senang hati. Zhang Xuan mengalihkan perhatiannya ke cincin penyimpanan kedua. Bab 808 menipu Wang Haoxian. Yang kedua diisi dengan ramuan, ramuan spiritual, dan ramuan spiritual dengan tingkat yang sangat tinggi. Ada level 6, level 7, dan bahkan level 8. Semuanya dikemas dalam kotak giok dan disegel dengan susunan agar spiritualitasnya tidak hilang. Lu Ming hampir ngiler. Zhang Xuan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke cincin penyimpanan ketiga. Ada total 3 cincin penyimpanan di sini. Cincin penyimpanan ketiga berisi beberapa item lain-lain. Tatapan Lu Ming langsung tertarik pada tumpukan batu permata mentah yang seperti gunung. Ya, batu-batu mentah itu bertumpuk seperti gunung. Tidak ada yang tahu berapa banyak potongannya. Dan EBSP, juga, di sisi lain ada banyak kotak logam besar. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu semua adalah kristal yang kuat. Ada berbagai macam kristal yang memiliki makna mendalam, dan semuanya adalah kristal kelas menengah. Ada lebih dari 100.000 keping. Lebih dari 100.000 kristal niat kelas menengah. Konsep macam apa ini? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Saya kaya, saya sangat kaya. Seperti yang diharapkan dari supremasi kosmos 9 matahari. Supremasi 9 matahari mengatakan bahwa tidak ada harta karun, tetapi di mata Lu Ming, semuanya adalah harta karun. Berapa lama sumber daya ini cukup untuk Lu Ming? Senior Jiu Yang, saya pasti akan memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya pada cincin penyimpanan yang berisi ramuan dan ramuan roh dan memeriksanya dengan cermat. Ini cairan asli bawaan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia menemukan bahwa 2 botol giok besar berisi cairan asal mula. Selain itu, keduanya adalah cairan asal mula bermutu tinggi. Setiap botol berisi 50 kg penuh. Totalnya ada 200 kati cairan asal mula, yang merupakan cairan spiritual tertinggi untuk mengolah tubuh. Ini adalah ibu dari mata air roh air. Lu Ming mengenali harta karun di botol giok lainnya. Ibu dari mata air roh air adalah sejenis cairan roh. Itu bahkan lebih berharga daripada cairan asli bawaan kelas atas. Haha, ibu dari mata air roh air sangat cocok untuk mengolah pohon kuno pemahaman jalan. Dengan sebuah pemikiran, pohon kuno pemahaman jalan muncul di tanah. Lu Ming mengeluarkan induk dari mata air roh air dan menuangkan seluruh botolnya ke tanah silikoid Xuan Huang. Lu Ming sangat menantikannya. Dengan sebotol mata air roh ibu air ini, akankah pohon kuno pemahaman jalan dapat tumbuh? Kemudian, dia meletakkan pohon kuno pemahaman jalan itu ke dalam kuil tertinggi dan mulai melihatnya di dalam cincin penyimpanannya. Buah teratai hijau, bunga benjolan ular, rumput yin gelap. Lu Ming melihat ramuan spiritual satu persatu. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dengan lambaian tangannya, sebuah kotak giok muncul di tangannya. Ini sebenarnya rumput yin yang gelap. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia memikirkan obat yang disebut bubuk yin gelap. Dia telah belajar tentang obat ini ketika dia memurnikan api energi mental 7 warna Daois. Bubuk yin gelap khusus digunakan untuk menangani wanita. Selama seorang wanita menarik napas sedikit, dia tidak akan berdaya dan tidak mampu mengedarkan yuan aslinya, sehingga dia bisa dibantai. Bahan utama bubuk yin gelap adalah rumput yin gelap. Awalnya, Lu Ming tidak tertarik dengan ramuan semacam itu. Tapi ketika dia melihat rumput yin yang gelap, dia teringat pada Wang Haoxian. Bukankah Wang Haoxian ingin membunuhnya? Lalu dia akan membiarkannya merasakan rumput yin yang gelap. Segera, Lu Ming memilih beberapa bahan tambahan dan mulai memurnikan bubuk yin gelap. 2 jam kemudian, Lu Ming berhasil memurnikan bubuk yin gelap. Wang Haoxian, kuharap kamu belum pergi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya dan muncul di luar tebing. Lalu, dia naik ke udara.
Sekarang, dia akan mengambil inisiatif untuk mencari Wang Haoxian. Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi di langit dan mengitari area tersebut. Lebih dari 1 jam kemudian, mata Lu Ming berkedip. Di depannya, kilatan api mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Wang Haoxian. Lu Ming, aku akhirnya menemukanmu. Wang Haoxian menjerit, wajahnya berkerut. Dia jelas cantik, tetapi saat ini, tidak ada rasa cantik. Wang Haoxian, kamu telah mengejarku selama beberapa hari, dan kamu sangat merindukanku. Mengapa kamu tidak melupakan saudaramu dan menjadi selirku? Lu Ming terkekeh, dengan sengaja memprovokasi Wang Haoxian. Kamu sedang mencari kematian. Wang Haoxian berteriak dengan marah dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Dia tidak terlalu memikirkan mengapa Lu Ming tidak melarikan diri. Dia sangat marah. Saya, Lu Ming, adalah bakat yang dikirim dari surga. Aku tidak akan mengecewakanmu jika kamu menjadi selirku. Lu Ming terus memprovokasi Wang Haoxian. Seperti yang diduga, Wang Haoxian bahkan lebih marah lagi. Dia menerkam Lu Ming dan melayangkan pukulan ke arahnya. Nyala api berkobar dan sangat menakutkan. Lu Ming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan menyerang dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, gumpalan bubuk yin gelap menyebar ke arah Wang Haoxian. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Dia merasakan ki dan darahnya bergejolak, dan dia hampir muntah darah. Saya harap ini berguna, Lu Ming berpikir dalam hatinya. Wang Haoxian dikelilingi oleh amukan api yang bisa membakar segalanya. Namun, bubuk yin gelap mengandung ki dari akhirat dan sangat dingin. Itu mungkin bisa menahan nyala api. Mati. Setelah Wang Haoxian mendorong Lu Ming kembali dengan satu pukulan, dia melancarkan pukulan lainnya. Lu Ming mengayunkan telapak tangannya lagi, dan masih ada bekas bubuk yin gelap di telapak tangannya. Wang Haoxian sangat marah sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Begitu saja, Lu Ming dan Wang Haoxian bertukar 5 gerakan berturut-turut. Lu Ming mundur 5.000 meter dan mengeluarkan seteguk darah. Ini tidak akan berhasil. Bubuk yin gelap mungkin memerlukan waktu beberapa saat sebelum dapat diterapkan. Ayo pergi. Lu Ming berbalik dan berlari. Kamu ingin lari? Bermimpilah. Wang Haoxian mengejar. Pengejaran berlanjut hingga beberapa ribu mil. Wang Haoxian, yang sedang mengejar, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Bekerja. Mata Lu Ming berbinar. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Haoxian sambil tersenyum dingin. Apa yang kamu lakukan padaku? Wang Haoxian memelototi Lu Ming. Tidak banyak. Itu hanya sedikit racun. Saat ini, apakah kamu merasa tubuhmu lembut dan kamu tidak dapat menggunakan ki aslimu? Lu Ming mencibir. Kamu, tercela. Wajah Wang Haoxian menjadi pucat. Tercela, bisakah saya membandingkannya dengan klan Wang Anda dalam hal kehinaan? Sekarang, kaulah yang akan mati. Lu Ming melangkah maju dan menyerang Wang Haoxian. Wang Haotian mengertakkan gigi dan berbalik untuk berlari. Lu Ming mengejar. Namun, Wang Haoxian telah terkena bubuk yin gelap, dan semakin sulit baginya untuk memobilisasi esensi vitalnya. Kecepatannya menurun dengan cepat, dan perlahan, dia bahkan tidak bisa terbang. Dia mendarat di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan hampir jatuh ke tanah. Ledakan. Lu Ming juga mendarat. Dia maju selangkah dan melemparkan telapak tangannya ke arah Wang Haoxian. Pada titik ini, Wang Haoxian tidak dapat lagi menggunakan energi aslinya. Dia hanya bisa menggunakan keinginannya untuk melawan. Namun, tidak ada esensi vital, yang ada hanyalah kemauan, sehingga kekuatannya terbatas. Lu Ming menghancurkan keinginan Wang Haoxian dengan satu telapak tangan. Wang Haoxian mendengus dan terbang jauh. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, wajahnya pucat. Membunuh. Lu Ming maju selangkah, niat membunuhnya melonjak. Wang Haoxian menutup matanya dengan putus asa. Dia tidak menyangka bahwa balas dendamnya pada Wang Haotian tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Namun, dia menunggu beberapa saat dan tidak merasakan telapak tangan Lu Ming mendarat di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat Lu Ming mengukurnya dengan hati-hati. Kilatan jahat muncul di matanya dari waktu ke waktu. Di matanya, Lu Ming bersinar dengan cahaya seperti ini. Bab 809 tidak tertarik. Hati Wang Haoxian menjadi dingin. Lu Ming, jika kamu ingin membunuhku,
bunuh saja aku. Jika kamu ingin mempermalukanku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Wang Haoxian berteriak, mempermalukanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Ekspresi Lu Ming dingin. Alasan dia tidak membunuh mereka adalah karena dia memikirkan cara yang lebih baik. Dia memikirkan formasi prasasti yang dia pelajari dari Lian Chang, formasi pemisahan dewa. Formasi prasasti semacam ini sangat kuat. Jika terukir dalam pikiran seseorang, maka bisa menembus ke dalam jiwa. Hidup dan mati sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang mengukir formasi tersebut. Wang Haoxian ini sangat kuat baik dalam bakat maupun pertarungan. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan sangat berguna. Dia akan dapat memperoleh banyak informasi berguna. Namun, untuk membentuk formasi seperti itu, lawan harus benar-benar tidak berdaya. Wang Haoxian tidak dapat menggunakan esensi vitalnya dan lemah, yang merupakan waktu yang tepat untuk melakukannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming mengarahkan jarinya ke Wang Haoxian, menyegelnya sepenuhnya. Bukan hanya dia tidak bisa menggunakan esensi vitalnya, tapi dia bahkan tidak bisa menggunakan niat dan api energi mentalnya. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan setetes darah Wang Haoxian. Api spiritual biru menyebar dari jarinya dan dia mulai menuliskan rune di kehampaan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Haoxian berkata dengan suara gemetar. Dia benar-benar panik. Namun, Lu Ming tidak bisa mengganggunya. Dia berkonsentrasi menulis. Prasasti itu terus memasuki dahi Wang Haoxian. Wang Haoxian merasakan sesuatu yang baru muncul di benaknya dan wajahnya menjadi pucat. Arai yang membelah jiwa sangatlah rumit. Isinya 18.000 prasasti. Lu Ming menghabiskan 1 jam untuk menuliskan semuanya. Lu Ming sering menghela napas. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan padaku? Wang Haoxian berteriak. Itu hanya sebuah arai. Arai ini disebut arai pemisahan jiwa. Itu dapat menembus jiwa Anda dan menampung api energi mental saya. Selama aku mau, susunan pemisah jiwa dapat menghancurkan jiwamu dan mengubahmu menjadi idiot. Lu Ming terkekeh. Wajah Wang Haoxian menjadi semakin pucat. Dia berteriak, kamu hina. Kamu tidak tahu malu. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengarahkan jarinya ke Wang Haoxian seperti angin dan membuka segelnya. Dia kemudian duduk bersila ke samping dan menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu Wang Haoxian memulihkan energi aslinya. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Tubuh Wang Haoxian dilalap api yang mengerikan. Niat membunuhnya sedingin es. Lu Ming, kesalahan terbesarmu adalah tidak membunuhku. Sekarang, mati. Wang Haoxian berteriak dengan marah. Ah, benarkah? Apakah kamu lupa bahwa aku telah mengukir susunan pemisah jiwa di pikiranmu? Lu Ming mencibir. Tidak peduli apa yang kamu tulis, semuanya akan terselesaikan setelah aku membunuhmu. Wang Haoxian bergerak dan menyerang Lu Ming. Namun saat berikutnya, tubuh Wang Haoxian membeku dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Ah! Wang Haoxian menjerit kesakitan. Dia memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Berhenti. Wang Haoxian menjerit kesakitan. Lu Ming tersenyum tipis dan berhenti mengendalikan formasi pemecah dewa. Wang Haoxian berhenti dan berlutut di tanah, terengah-engah. Hanya dalam waktu singkat, dia basah kuyup oleh keringat dingin. Wajahnya pucat. Dia memandang Lu Ming dengan ketakutan dan berteriak, kamu tercela. Anda tidak tahu malu. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Membunuhmu. Kenapa aku harus membunuhmu? Kamu sangat berguna bagiku saat kamu masih hidup. Lu Ming terkekeh. Dan ku beritahu padamu, susunan pemisah jiwa diukir oleh api energi mentalku, dan itu sepenuhnya sesuai keinginanku. Selama saya menginginkannya terjadi, itu akan berlaku. Selain itu, jangan pernah berpikir untuk meminta para tetua keluarga Wang Anda membatalkannya untuk Anda. Selain saya, tidak ada yang bisa membatalkannya. Jika kamu mencoba untuk membatalkannya dengan paksa, susunan pemisah jiwa akan menghancurkan jiwamu dan mengubahmu menjadi idiot. Kata-kata Lu Ming membuat wajah Wang Haoxian semakin pucat. Apa yang kamu inginkan? Wang Haoxian berkata dengan putus asa. Itu sangat sederhana. Selama kamu mengikutiku mulai sekarang dan menjadi pelayanku, itu akan baik-baik saja. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Untuk menjadi pelayanmu? Anda sedang bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menjadi pelayanmu.
Wang Haoxian berteriak. Apa statusnya? Putri kebanggaan keluarga Wang, kecantikan yang terkenal di 9 naga. Dia cantik dan berbakat, dan banyak orang mengelilinginya. Dia adalah favorit surga tingkat dewa yang dihormati oleh banyak orang. Selama dia melanjutkan jalur ini, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai alam dewa spiritual di masa depan. Sekarang, Lu Ming sebenarnya memintanya menjadi pelayannya. Pembantu. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui dan menerimanya? Dia lebih baik mati daripada menyerah. Sebaiknya kamu setuju. Selama aku mau, susunan pemisah dewa akan mengubahmu menjadi idiot. Percaya atau tidak, aku akan menjualmu setelah aku mengubahmu menjadi idiot. Cek-cek, akan menarik jika jenius tingkat dewa, Wang Haoxian, dijual. Lu Ming mencibir. Wajah Wang Haoxian pucat pasi dan tubuhnya bergetar hebat. Jika itu yang terjadi, itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Itu 10 kali, tidak, 100 kali lebih buruk daripada membunuhnya. Dia memandang Lu Ming dengan ketakutan dan niat membunuh yang kuat. Dia ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan tetapi dia tidak berani melakukannya. Tidak peduli seberapa cepat dia bertindak, dia tidak bisa secepat Lu Ming. Dia sangat takut Lu Ming akan mengubahnya menjadi idiot dan menjualnya. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Arai pemisah jiwa berhubungan erat dengan saya. Selama aku mati, susunan pemisah jiwa akan otomatis meledak. Jadi, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Di masa depan, kamu harus melindungiku. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Kata Lu Ming. Wang Haoxian bahkan lebih putus asa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sudah kubilang padamu, jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, atau melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, aku lebih baik mati daripada menurutinya, aku lebih baik bunuh diri. Wang Haoxian mengertakkan gigi dan setuju. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagu Wang Haoxian. Wang Haoxian gemetar dan matanya bersinar karena niat membunuh. Dia benar-benar terhina. Kemarahan di hatinya hendak membakar seluruh tubuhnya. Dia terlalu sedih. Lu Ming adalah musuh yang membunuh kakaknya. Dia di sini untuk membunuh Lu Ming untuk membalas dendam. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tapi dia juga berakhir di tangan Lu Ming. Dia bahkan harus menjadi pelayan Lu Ming dan mendengarkan perintahnya. Tidak hanya itu, dia juga harus melindunginya. Adakah yang lebih menyedihkan dari ini di dunia ini? Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Lu Ming tersenyum tipis dan mundur beberapa langkah. Kata-kata santainya membuat tubuh Wang Haoxian gemetar karena marah. Sejujurnya, Wang Haoxian sangat cantik. Dia adalah seorang wanita cantik yang menakjubkan dengan sosok anggun dan banyak pelamar. Sekarang Lu Ming mengatakan dia tidak tertarik, itu merupakan pukulan bagi Wang Haoxian. Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Setelah ini, kamu akan menemaniku di hutan binatang buas ini untuk berburu binatang iblis dan mendapatkan esensi darah mereka. Di masa depan, Anda harus datang ke sini setiap 7 hari untuk menyerahkan 70% esensi darah binatang iblis dari alam samudera spiritual tingkat kelima ke atas. Untuk saat ini, hanya ini yang harus Anda lakukan. Kata Lu Ming. Bab 810 Sikap yang Tulus. Karena dia memiliki pembantu gratis, dia tentu harus memanfaatkannya sepenuhnya. Di hutan binatang buas, ada banyak binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia memburu mereka dan melahap esensi darah mereka sendirian, kecepatannya akan terlalu lambat. Dengan Wang Haoxian, dia bisa mengerahkan lebih banyak energi untuk berkultivasi. Baiklah, aku berjanji padamu. Wang Haoxian berkata dengan gigi terkatup. Permintaan ini tidak sulit dan dia bisa menerimanya. Dia hanya takut Lu Ming akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Dalam 7 hari, dia harus menyerahkan 7 porsi esensi darah binatang iblis di alam samudera spiritual tingkat kelima ke atas. Rata-rata, dia hanya perlu membunuh 1 binatang iblis alam lautan spiritual tingkat 5 dalam sehari. Ini tidaklah sulit baginya. Kita akan bertemu di sini dalam 7 hari. Jika kamu tidak muncul, aku akan menganggapnya sebagai kamu telah mengkhianatiku dan aku akan mengaktifkan formasi pemisahan jiwa. Lu Ming berkata dengan dingin. Dengan itu, sosoknya bersinar dan dia meninggalkan tempat itu. Lu Ming, Lu Ming. Mata Wang Haoxian dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya bergetar hebat dan wajah cantiknya berkerut. Dia membencinya, dia marah.
Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia berencana untuk mendengarkan instruksi Lu Ming untuk saat ini. Di masa depan, dia akan menemukan kesempatan untuk mendapatkan metode memecahkan susunan dari Lu Ming dan kemudian membunuhnya. Tapi dia harus menanggung penghinaan terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia benar-benar tenang. Dengan cepat, dia juga meninggalkan tempat itu untuk berburu binatang iblis. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Haoxian. Sekalipun dia melakukannya, dia tidak akan peduli. Dia yakin bahwa dia akan melampaui Wang Haoxian dalam hal kekuatan tempur setelah beberapa waktu. Ketika dia kembali ke gua tempat tinggal 9 matahari tertinggi, dia masih duduk bersila di bawah pohon kondensasi jiwa. Sepertinya dia butuh waktu. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan duduk bersila. 9 garis keturunan naga muncul dan dia melahap 100 batu permata mentah sekaligus. Setelah itu, dia akan menyempurnakannya dengan sekuat tenaga dan meningkatkan esensi sejatinya. Setelah memurnikan 100 keping, 100 keping lainnya dimurnikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lautan roh, ombak menderu dan sungai serta lautan bergejolak. Ketika Lu Ming telah memurnikan 800 batu permata mentah, luas lautan rohnya menjadi 2 kali lipat lagi. Kultivasi Lu Ming telah memasuki alam samudera spiritual tingkat ketiga. Setelah itu, ia terus memurnikan batu permata mentah tersebut. 4 hari berlalu, dan budidaya Lu Ming naik ke puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Di puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga, Lu Ming telah mencapai kemacetan. Jika dia ingin terus meningkat, dia harus mengolah konsep bumi dan guntur hingga penyelesaian kecil tingkat kedua sebelum dia dapat terus meningkat. 7 hari telah berlalu. Ayo pergi dan lihat apakah Wang Haoxian telah memperoleh esensi darah binatang iblis itu. Lu Ming punya ide. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya dan pergi ke tempat di mana dia setuju untuk bertemu Wang Haoxian. Dari kejauhan, mereka bisa melihat Wang Haoxian duduk bersila, tubuhnya ditutupi lapisan api, seperti Dewi Api. Sejujurnya, Wang Haoxian, yang berkultivasi dengan mata tertutup dan tidak ada niat membunuh di sekitarnya, masih sangat cantik. Api di sekelilingnya menari-nari, mengeluarkan semacam perasaan ilusi. Wang Haoxian membuka matanya ketika Lu Ming tiba. Apakah kamu sudah mendapatkan esensi darah binatang iblis? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Ini dia. Dengan lambaian tangan Wang Haoxian, 7 botol giok terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengambil salah satu botol dan melihat 9 tetes sari darah yang tampak seperti mutiara berwarna merah darah. Itu adalah esensi darah binatang iblis. Esensi darah binatang iblis di alam samudera spiritual tingkat kelima ke atas, jika dikeluarkan dan disegel dalam botol giok, dapat disimpan selama sebulan tanpa menghilang. Semakin kuat suatu keberadaan, semakin kuat energi dan aktivitas sari darahnya, dan semakin lama ia dapat dipertahankan. Wang Haoxian berbalik dan pergi setelah melemparkan esensi darah ke Lu Ming. Berhenti, Lu Ming berteriak dengan dingin. Wang Haoxian bergidik. Dia berbalik dan menatap Lu Ming. Apa yang kamu inginkan sekarang? Jangan lupa identitasmu. Kamu adalah pelayanku sekarang. Beginikah seharusnya seorang pelayan memperlakukan tuannya? Petik 2. Lu Ming menyipitkan matanya dan tersenyum. Wang Haoxian mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Apa yang kamu inginkan? Wang Haoxian berkata dengan gigi terkatup. Seorang gadis pelayan harus memiliki sikap seperti seorang gadis pelayan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghangatkan tempat tidurku. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman jahat. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Wang Haoxian memerah karena marah. Dia menatapnya dengan mata besarnya dan akhirnya menyerah. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan gigi terkatup, Tuan Muda Lu Ming, Tuan Muda, saya, pelayan ini akan membawanya pergi. Tampaknya butuh seluruh kekuatan Wang Haoxian untuk mengatakan ini. Dia sedikit terengah-engah. Selain itu, kamu tidak cukup tulus. Jika kamu mengertakkan gigi seperti ini, orang yang tidak mengenalmu akan mengira kamu akan memakanku. Mereka akan mengira ada kebencian yang mendalam di antara kita. Bicaralah dengan baik, dan ingat, sikapmu harus tulus. Anda harus memperlakukan saya sebagai tuan muda dari lubuk hati Anda, tuan muda yang Anda hormati, mengerti? Lu Ming mulai memberikan instruksi. Wang Haoxian hampir muntah darah. Dia meraung di dalam hatinya. Sudah ada kebencian yang mendalam di antara kita berdua, oke.
Dan tulus. Bagaimana? Jika dia tidak dikendalikan oleh formasi, dia akan memotong Luming menjadi 8 bagian. Bagaimana dia bisa begitu tulus? Tuan Muda Luming, saya akan pergi. Wang Haoxian menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Lupakan saja, itu biasa saja. Anda harus berlatih lebih banyak di masa depan. Pergi. Luming melambaikan tangannya dengan ketidakpuasan. Hal ini membuat tubuh Wang Haoxian berfluktuasi lagi. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk bertahan. Dia harus bertahan. Hanya dengan bertahan dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Luming. Setelah Wang Haoxian pergi, Luming kembali ke gua tempat tinggalnya. Lalu, dia membuka 7 botol giok satu persatu. Dari 7 bagian esensi darah, 5 berada di alam samudera spiritual tingkat kelima, dan 2 berada di tingkat keenam. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menghisap, menelan 70% esensi darah dan mulai memurnikannya. Sekarang, Luming telah menggunakan semua kekuatan esensi darah untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Dia pertama-tama akan meningkatkan 9 garis keturunan naga ke tingkat dewa. Setelah 9 garis keturunan naga ditingkatkan ke tingkat dewa, dia akan memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Dalam waktu kurang dari sehari, 70% esensi darahnya telah dimurnikan. Jelas, esensi darah ini masih belum cukup untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga ke garis keturunan dewa. Senior Jiuyang akan membutuhkan waktu untuk pulih di sini. King kecil dan si gendut tidak dalam bahaya sekarang, jadi sebaiknya mereka berkultivasi di sini. Saya akan berkultivasi di sini saja. Luming duduk bersila di tanah, memikirkan arah kultivasinya. Langkah 9 naga yang menapaki surga tidak jauh dari langkah kelima. Ada juga 3 kemutlakan Dewa Naga. Saya harus mencari waktu untuk mengintegrasikan keinginan bumi ke dalamnya. Dengan cara ini, aku punya cara lain untuk melawan musuhku. Tentu saja yang terpenting adalah pemahaman akan kemauan. Juga, aku tidak bisa mengabaikan prasasti Dao. Memikirkan hal ini, jari-jari Luming bersinar dan tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Senior Jiuyang, Anda memiliki banyak logam berharga di sini. Kamu bisa menggunakannya untuk menyempurnakan tombak naga yang tak terbatas. Sambil berpikir, sepotong logam muncul di tangannya. Sepotong logam ini disebut besi Star Moon. Di atasnya ada pola yang tampak seperti bintang. Itu sangat indah. Api energi mental biru muncul di tangan Luming. Itu melilit besi bintang bulan dan mulai terbakar. Tidak lama kemudian, besi bintang bulan melunak dan akhirnya berubah menjadi genangan cairan yang melilit tombak naga yang tak terbatas. Luming melambaikan jarinya dan tanda berkembang di udara, terbang menuju tombak naga yang tak terbatas. Saat prasasti diukir, besi bintang bulan perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam tombak naga yang tak terbatas. Bab 811 garis keturunan 9 naga dipromosikan ke peringkat dewa. Tombak naga yang tak terbatas mengandung emas hitam dalam jumlah tak terbatas. Itu bisa terus menyatu dengan logam mulia lainnya untuk meningkatkan kualitas tombak naga yang tak terbatas. Meskipun terdapat senjata spiritual tingkat tinggi di dalam cincin penyimpanan Mahaguru 9 Matahari, seperti senjata spiritual tingkat 7 dan bahkan tingkat 8, tidak ada kekurangan senjata spiritual jenis tombak. Namun, meskipun kualitas senjata roh itu tinggi, senjata tersebut tidak memiliki potensi dan nilainya tetap. Adapun tombak naga tak terbatas, itu adalah senjata spiritual natal Luming dan memiliki potensi tak terbatas. Tentu saja, Luming akan memilih untuk menggunakannya. 3 jam kemudian, tombak naga yang tak terbatas berdengung dan bersinar terang. Level 6, kualitas terbaik. Luming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Setelah mengintegrasikan sepotong besi bulan bintang yang berharga dan prasasti Luming, tombak naga tak terbatas disempurnakan kembali. Itu ditingkatkan menjadi item premium level 6. Di langit, sepertinya ada kekuatan prasasti yang jatuh dari langit dan menyatu ke dalam api energi mental Luming, menyebabkannya perlahan membaik. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum prasasti setelah dia menempa senjata spiritual tingkat 6 tingkat atas. Luming tidak puas dengan produk premium level 6. Dia mengambil sepotong logam mulia lainnya dan mulai memurnikannya. Sehari kemudian, tombak naga yang tak terbatas bergetar lagi dan mencapai level 6 yang tiada taranya.
Dengan tingkat prasasti Luming saat ini dan bahan yang bagus, tidak sulit baginya untuk menyempurnakan mahakarya tingkat 6. Selanjutnya, Luming harus menyempurnakan tombak naga tak terbatas ke tingkat 7. Hal ini akan lebih sulit. Dia mengeluarkan beberapa keping logam mulia secara berurutan. Api energi mental biru menyebar dan Luming mulai memurnikannya. Kali ini, butuh 3 hari penuh. Bas! Tombak naga yang tak terbatas bergetar terus-menerus saat pancaran tombaknya melesat ke langit. Luming dengan cepat melambaikan tangannya dan memasuki kuil tertinggi dengan tombak naga yang tak terbatas untuk menghindari mengganggu 9 matahari tertinggi. Tombak naga yang tak terbatas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tombak membumbung ke langit dan aura kuat menyebar. LV7 atas. Mata Luming berbinar dan dia sangat gembira. Itu sukses. Luming telah meningkatkan tombak naga tak terbatas ke tingkat ke-7 atas. Itu adalah lompatan besar dan dia telah menempa senjata spiritual tingkat ke-7. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Sudah sangat mengesankan bagi seorang master prasasti untuk dapat menyempurnakan nilai tertinggi atau nilai tak tertandingi dari nilainya sendiri. Terlalu sulit untuk menyempurnakan senjata roh yang satu tingkat lebih tinggi. Pandai besi prasasti biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Selain itu, semakin tinggi tingkat senjata roh, semakin sulit untuk dipalsukan. Saat ini, hanya satu dari lampu Blue Spirit level 6 Luming yang telah menyala. Jika dia menyalakannya lagi, bukan tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan level 7 premium atau bahkan level 7 tingkat tertinggi. Dalam kegelapan, gumpalan kekuatan prasasti turun dan api energi mental Luming terus membesar. Tiba-tiba, lampu pikiran kedua menyala, dan nyala api biru mulai menyala. Luming menyalakan lampu Blue Spirit kedua dan energi mentalnya menjadi lebih kuat. Luming sangat gembira. Dia memegang tombak panjang dan mengayunkannya dengan santai. Ruangan itu bergetar dan auman samar naga terdengar. Setelah itu, Luming menyimpan tombak naganya yang tak terbatas. Pohon kuno pemahaman jalan telah berubah. Tiba-tiba, Luming pindah dan muncul di platform lain. Pohon kuno pemahaman jalan ditempatkan di sana. Pada saat ini, pohon kuno pemahaman jalan sedang berkilauan. Dikelilingi oleh lingkaran cahaya, dan aura misterius melayang keluar. Ada daun hijau di dahan hitam. Warnanya hijau tua dan jernih. Ada pola-pola misterius di atasnya, seolah-olah mengandung kebenaran alam semesta. Di samping daun hijau tua, muncul daun hijau lembut kedua. Lebih dari 10 hari yang lalu, Luming telah menyirami mata air roh Bunda Air di tanah silikat Xuan Huang. Benar saja, mata air roh Bunda Air adalah harta langka di dunia. Itu berhasil membuat pohon kuno pemahaman jalan menumbuhkan daun kedua. Luming menutup matanya dan merenungkannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan keterkejutan. Daun kedua dari pohon kuno pemahaman jalan memang meningkatkan kecepatan pemahaman Luming. Dulu, ini setara dengan 10 kali lipat keadaan normal. Sekarang, sudah 20 kali lipat. Ya, di bawah pohon kuno pemahaman jalan, tingkat pemahaman Luming 20 kali lipat dari keadaan normal. Tentu saja, Luming sangat gembira. Dalam hal ini, kecepatan kultivasinya akan meningkat lagi. Pohon kuno yang memahami jalan memang merupakan harta langka di dunia. Di zaman kuno, hanya yang terkuat yang memilikinya. Segera, Luming duduk bersila dan diam-diam memahami esensi alam langit dan bumi. Segera, 7 hari berlalu. Luming keluar untuk mengambil esensi darah binatang iblis yang dikirimkan Wang Haoxian. Kali ini, ada 4 set esensi darah binatang iblis tingkat samudera spiritual tingkat kelima dan 3 set esensi darah binatang iblis tingkat samudera spiritual tingkat 6. Setelah menyempurnakannya, 9 garis keturunan naga masih belum maju. Begitu saja, Luming memurnikan esensi darahnya setiap 7 hari sekali dan menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Luming mengambil alih Wang Haoxian. Selama kurun waktu ini, Luming telah mengalami kemajuan besar dalam segala aspek, terutama mentalitas langit dan bumi, mentalitas guntur, dan mentalitas bumi. Mereka telah mencapai level 2 tingkat yang lebih rendah dan akan mencapai level itu. Pada saat ini, garis keturunan 9 naga akhirnya mencapai batasnya dan akan meningkat.
Ini adalah keempat kalinya Luming memurnikan esensi darah binatang iblis yang diberikan Wang Haoxian kepadanya. Di kuil tertinggi, mengaum, garis keturunan 9 naga meraung ke langit. Tubuhnya berputar dan berguling di udara, dan tubuhnya diselimuti cahaya. Saat garis keturunan 9 lubang itu melolong, tubuhnya mulai bertambah panjang dan tebal. Sisik di tubuhnya menjadi lebih mempesona dan jernih. Sebuah cakar menjulur dari perut 9 garis keturunan naga. Cakar kelima, 5 cakar, naga sejati. Sesaat kemudian, naga sejati yang menggeliat sepanjang 1000 meter dengan 5 cakar di bawah perutnya muncul di atas kepala Luming. Ada cakra emas di tubuh naga asli, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Garis keturunan 9 naga akhirnya naik ke tingkat dewa dan berubah menjadi tubuh naga sejati. Setelah itu, garis keturunan 9 naga meraung, dan auranya membubung ke langit. Pada saat ini, di kedalaman 9 naga, tempat ketiga urat naga bertemu, terdapat sebuah istana. Istana ini melayang di udara. Tampaknya berada di kedalaman kehampaan. Itu bisa dilihat, tapi tidak bisa didekati. Di bagian terdalam istana, ada sesosok tubuh yang duduk bersila di dalam kehampaan. Itu adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Dia mengenakan jubah perang hitam dan memiliki sosok kekar. Dia duduk diam dengan mata terpejam, tapi sepertinya ada keagungan tak berujung yang terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah pria ini adalah Tuan yang tiada taranya, Kaisar yang tiada taranya yang dapat menyapu seluruh alam semesta dan mengendalikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Pada saat ini, seluruh dunia menyala, dan ruang di sekitarnya langsung musnah, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan besar dan berubah menjadi ruang gelap dan kacau. Garis keturunan 9 naga akhirnya muncul. Tampaknya telah berevolusi ke peringkat dewa. Jiu Yang, kamu telah berusaha keras untuk mengisolasi aura esensi darah 9 naga dengan segel. Sayangnya, Anda meremehkan saya. Anda tidak dapat melihat kemampuan saya. Meskipun ada segelnya, aku punya caraku sendiri untuk mendeteksinya. Esensi darah dari 9 naga sepertinya ada di 9 naga. Sebenarnya ada harta karun yang menghalanginya. Pria parubaya itu bergumam. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan 9 naga ada di 9 naga, tapi dia tidak bisa merasakan lokasi tepatnya. Bab 812 10 binatang perang teratas. Jiu Yang, kamu pasti sudah menemukan surga muda favorit untuk menjadi penerusmu, kan? Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Hehe, naif sekali. Karena kamu berada di 9 naga, aku pasti akan menemukanmu. Mari serahkan masalah ini pada keluarga kuno. Pria parubaya itu bergumam. Kemudian, bibirnya bergerak seolah sedang berbicara. Tak lama kemudian, 6 pria parubaya memasuki tempat itu. Masing-masing dari 6 pria parubaya ini memiliki aura sombong. Jelas sekali bahwa mereka berada di posisi tinggi dan memiliki aura seorang tuan. Namun, ke-6 pria parubaya ini sangat hormat di depan pria berbaju hitam. Yang mulia memaksa kaisar. Ke-6 pria parubaya itu membungkuk memberi salam. Jelas sekali, pria parubaya berjubah hitam itu adalah penguasa istana surgawi kaisar dan salah satu penguasa tanah tandus di timur, Kaisar Bela Diri Di. 6 pria parubaya lainnya adalah kepala keluarga dari 6 keluarga kuno. Yang mulia kaisar, bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil kami berenam ke sini? Kepala keluarga Dongfang membungkuk dan bertanya. Selama periode waktu ini, perhatikan baik-baik para jenius dari 9 naga, terutama mereka yang telah membangkitkan garis keturunan naga sejati. Jika ada, bawa ke sini. Perintah Kaisar Bela Diri Di. Ya, kepala 6 keluarga membungkuk dan menerima perintah tersebut. Pergi. Setelah Kaisar Bela Diri Di memberi perintah, dia menutup matanya lagi. Kepala keluarga dari 6 keluarga kuno membungkuk dan pergi. Mengaum. Garis keturunan 9 naga meraung, dan auranya sangat mengejutkan. Bas. Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki 9 garis keturunan naga, menyatu dengannya. Pada saat ini, Luming tampaknya telah berubah menjadi naga sejati dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setelah beberapa saat, garis keturunan 9 naga perlahan menyusut dan berubah menjadi penampilan Luming. Aku ingin tahu apakah ada fungsi lain setelah garis keturunan 9 naga ditingkatkan menjadi garis keturunan dewa. Kekuatan melahapnya seharusnya lebih kuat lagi, bukan?
Ayo cari kesempatan untuk mencobanya. Lu Ming berpikir dengan penuh semangat dan merasakan dengan hati-hati. Apa? Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan aneh di tulang punggungnya dan darah 9 naga. Kekuatan ini menimbulkan perasaan yang menakutkan, dan Lu Ming sepertinya bisa mengeluarkan kekuatan ini kapan saja. Kekuatan macam apa ini? Ayo keluar dan coba. Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan muncul di puncak gunung yang jauhnya ribuan mil. Dengan satu pemikiran, Lu Ming mengeluarkan kekuatan dari 9 garis keturunan naga. Kekuatan ini mirip dengan esensi sejati, tetapi sangat berbeda. Lu Ming dapat merasakan bahwa energi ini jauh lebih kuat daripada inti esensialnya. Mengaum. Begitu energinya terkuras, ia mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Setelah itu, energinya menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Pada saat itu, otot Lu Ming membengkak dan sisik muncul di kulitnya. Sisik naga, ini sisik naga. Pada saat ini, Lu Ming merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan. Kemanapun tinjunya lewat, udara berubah menjadi cair dan kemudian menguap. Ruang itu terlipat di depan tangan Lu Ming seperti selembar kertas. Kekuatan tinju yang menakutkan meledak. Ledakan. Ledakan. Kemanapun kekuatan tinju lewat, 7 gunung besar ditembus dan diledakkan. Banyak binatang iblis mengaum dengan ganas dan terbang jauh. Lu Ming tercengang. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Ini hanyalah pukulan biasa dari Lu Ming. Kekuatan apa ini? Dia terlalu kuat. Saat Lu Ming terkejut, dia juga bersemangat. Kekuatan naga sejati. Nak, inilah kekuatan naga sejati. Di bahunya, Dandan berteriak. Kekuatan naga, Lu Ming bingung. Kekuatan naga adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh naga sejati. Ini sangat kuat dan jauh lebih maju daripada esensi sejati. Ini adalah kekuatan tingkat atas. Nak, kamu benar-benar bisa menguasai kekuatan naga. Petik 2. Seru Dandan. Saya tidak menguasainya. Itu hanyalah kekuatan yang lahir dari garis keturunanku. Kata Lu Ming. Saat dia berbicara, Lu Ming bisa merasakan energi naga di tubuhnya melemah perlahan. Segera, energi naga sepertinya telah habis, dan sisik naga di kulit Lu Ming telah menghilang. Mengapa tidak ada lagi? Lu Ming terkejut. Tidak mungkin digunakan begitu saja, bukan? Nak, jangan khawatir. Ini akan pulih nanti. Meski hanya sedikit, Anda tetap kaya. Kekuatan-kekuatan naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhen Yuan. Anda baru saja melihatnya. Kata Dandan. Mata Lu Ming berbinar. Mungkinkah ini keuntungan naik ke tingkat dewa dengan garis keturunan 9 naga? Dia sebenarnya telah memadatkan gelombang kekuatan naga di dalam darahnya. Setelah ledakan Lu Ming, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Ini mungkin kartu truf Lu Ming. Aku ingat sekarang. Nak, garis keturunan yang kamu bangun bukanlah garis keturunan 9 naga, kan? Petik 2. Dandan tiba-tiba berteriak, matanya tertuju pada Lu Ming. Ya kenapa? Kata Lu Ming. Haha, itu benar-benar garis keturunan dari 9 naga. Bagaimana kamu membangunkannya? Apakah kamu menggunakan esensi darah dari 9 naga? Dandan bertanya lagi. Bukankah kamu sudah mengetahuinya? Lu Ming terdiam. Dandan ada di sisinya setiap hari. Dia sudah lama mengetahui rahasianya. Di masa lalu, saya hanya berpikir itu terlihat familiar. Sekarang, saya akhirnya ingat. Jiulong, itu anak Jiulong itu. Sepertinya dia sudah mati dalam pertempuran. Dandan tiba-tiba menghela nafas. Anak itu Jiulong. Lu Ming agak terdiam. Namun, dia sudah terbiasa dengan nada menyombongkan diri Dandan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Dandan, apakah kamu kenal Jiulong? Omong kosong, tentu saja aku kenal dia. Aku adalah kepala dari 10 Battle Beast teratas, dan bocah 9 naga itu juga merupakan salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Akulah yang membimbingnya saat itu sehingga bakat melahapnya dapat ditampilkan secara maksimal. Bukankah kamu juga menguasainya? Petik 2. Dandan meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan nada dewasa. 9 naga juga merupakan salah satu dari 10 binatang perang teratas. Apa 10 War Beast teratas? Lu Ming sangat penasaran. Dia telah mendengar Dandan berbicara tentang 10 binatang buas setiap hari dan dia sudah lama ingin mengetahuinya. Nak, 10 Battle Beast teratas adalah eksistensi yang telah melampaui binatang dewa. Masing-masing dari mereka unik dan sangat kuat.
Dengan kultivasi Anda saat ini, tidak ada gunanya Anda mengetahuinya. Aku akan memberitahumu nanti. Dandan berkata dengan bangga, lupakan saja jika kamu tidak mau memberitahuku. Aku akan bertanya pada diriku sendiri di masa depan. Kata Lu Ming. Kemudian, dia kembali ke guanya dan terus berkultivasi. Setelah garis keturunan 9 naga naik ke tingkat dewa, kekuatan melahapnya telah meningkat puluhan kali lipat, dan pemurnian esensi darah sangat cepat. Di bawah pohon kuno pemahaman jalan, kultivasi Lu Ming berkembang pesat. Adapun 9 matahari tertinggi, dia masih berada di bawah pohon konsolidasi jiwa dan belum bangun. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Segera, 5 bulan telah berlalu sejak Lu Ming tiba di hutan binatang buas. Dalam 5 bulan terakhir, Lu Ming telah meningkat pesat dalam segala aspek. Pertama, dia menyalakan 2 lampu lagi pada tulisan Dao. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming menyalakan 4 lampu roh biru. Adapun langkah 9 naga yang menapaki surga, Lu Ming telah berhasil berkultivasi ke langkah kelima dan bergerak menuju langkah keenam. Kekuatan langkah kelima, langkah menghentak surga 9 naga, jelas sebanding dengan teknik bela diri tingkat setengah dewa tingkat tertinggi.